Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elbrana. Setelah menunggu selama beberapa bulan, akhirnya map airship di game Among Us rilis juga pertanggal 31 Maret 2021. Update dilakukan secara serentak dan karena developernya berasal dari Amerika Serikat, sehingga terdapat perbedaan waktu update dengan Indonesia dan Malaysia. Kamu gimana? Sudah nyoba updatean terbarunya? Gimana menurut pendapatmu mengenai map airship? Tulis ya di kolom komentar. Nah, di video kali ini, Elbrana akan membahas mengenai cerita seram asal-usul dari map airship di game Among Us. Kalau ternyata pesawat udara ini menyimpan banyak sekali misteri di baliknya. Aku jadi curiga, jangan-jangan ada impostor rahasia lagi yang hidup dan meneror crewmate di map airship. Ya ampun, merinding banget. Setuju nggak kalau misal Elbrana berburu impostor rahasia di map airship? Kalau like video ini tembus 20.000 likes, sepertinya aku akan membahas impostor rahasia airship pada video berikutnya. Jadi pastikan kamu like video ini ya. Aku ingatkan juga, kalau apa yang Elbrana jelaskan di sini murni berdasarkan analisis pribadi dan juga teori-teori yang tersebar di internet. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu. Boleh percaya, boleh juga tidak. Sebelum kita masuk ke inti teori, kita harus mengenal dulu nih dengan map airship di game Among Us. Pada mulanya, ada sebuah game dengan karakter Henry Stickmin yang dapat dimainkan di map pesawat udara berwarna merah ini. Airship tersebut sebenarnya adalah milik dari sebuah klan bernama Topet yang gemar mencuri barang-barang berharga di seluruh dunia. Si Henry Stickmin memiliki tugas untuk menggagalkan rencana klan Topet dan mengalahkan setiap musuh di dalamnya. Tapi karena memang developer game Henry Stickmin dan game Among Us sama-sama inner slot, sehingga mereka memasukkan map airship dari Henry Stickmin ini ke dalam update terbaru game Among Us. Walau secara sepintas benar-benar dibuat sesinkronasi mungkin dengan Henry Stickmin, tetap saja alur cerita, setting, dan latar belakang dari map ini disesuaikan dengan game Among Us. Jadi, pastikan kamu melepaskan terlebih dahulu atribut game Henry Stickmin ini dari pemahaman kamu ya. Karena emang map airship di Among Us memiliki kisah yang berbeda dengan Henry Stickmin. Sama halnya seperti cerita seram Mira HQ dan planet Polus, secara garis besar, bumi sudah rusak parah karena ulah umat manusia. Radiasi terpapar di permukaan tanah hingga bencana alam yang datang terus-menerus. Akhirnya manusia bumi menciptakan sebuah markas super besar bernama Mira untuk menampung kehidupan yang tersisa sambil meneliti keberlangsungan hidup umat manusia. Hal ini termasuk dalam pencarian planet baru yang layak huni hingga terciptanya pesawat Stealth, pencarian sumber daya alam untuk kepentingan penelitian seperti planet Polus, dan upaya penyelamatan manusia yang tersisa di bumi dengan digunakannya pesawat airship ini. Beberapa forum di internet menjelaskan dua kemungkinan dari tujuan diciptakannya pesawat airship tersebut. Pertama, kamu pasti tahu kan dengan task control cuaca di map Mira? Sepertinya manusia bumi menggunakan airship untuk menjelajah permukaan awan planet bumi dengan tujuan agar dapat memonitoring serta memetakan pergerakan cuaca yang sudah sangat kacau di planet kita. Nah, data-data cuaca ini akan dikirimkan ke Mira HQ melalui task communication, download, dan upload agar para petugas Mira dapat mengontrol cuaca dengan lebih tepat serta efisien. Wah, susah banget ya kalau bumi udah rusak seperti ini. Yang kedua, ada teori mengenai upaya untuk menyelamatkan umat manusia yang tertinggal di permukaan bawah. Jadi, ceritanya gini, saat bumi sudah benar-benar rusak,
rusak, otomatis akan ada banyak manusia di seluruh dunia yang berbondong-bondong mengungsi di Mira HQ kan? Nah, bisa jadi masih ada beberapa orang yang tertinggal saat proses pengungsian sedang berlangsung. Wah, ngeri banget. Gak kebayang dong betapa kesepiannya orang yang tertinggal itu. Ditambah lagi adanya radiasi dan cuaca ekstrim pasti membuatnya jadi lebih tersiksa. Dengan alasan kemanusiaan, akhirnya crewmate di markas Mira memutuskan untuk menggunakan pesawat airship ini sebagai transportasi udara dalam upaya mencari orang-orang yang tertinggal itu. Wah, ternyata crewmate baik banget ya. Mereka tetap peduli dengan ras manusia, walau sebenarnya mereka serakah juga sih karena sampai menjajah planet Polus demi menambang Carmel Sapphire, sebuah mineral langka yang hanya dapat ditemukan di planet Polus. Coba kamu berkeliling di map airship ini. Ada banyak sekali ruangan di dalam pesawat itu. Dan kalau dipikir-pikir nih, terdapat ruang dapur, ruang tidur, kamar mandi, toilet, dan ruang rekreasi. Ini tuh beneran kelihatan banget. Kalau map airship ini tidak sekedar pesawat biasa, tapi juga shelter pengungsian. Dari teori tersebut, banyak juga yang setuju bahwa map airship sebenarnya adalah pesawat untuk mencari dan mengumpulkan manusia yang tertinggal di bumi. Selain itu, ada juga ruang kargo yang luas banget. Terdapat banyak box berisikan keperluan logistik di lokasi tersebut. Berdasarkan analisisku, selain mencari manusia tertinggal, kayaknya airship ini juga difungsikan untuk mencari bahan makanan yang tersisa di permukaan bumi. Jadi gini, karena kondisi bumi rusak parah, sehingga pemanfaatan tanah sebagai kebun jadi serba terbatas. Mereka tidak dapat menanam bahan makanan karena bumi sudah terlanjur rusak. Akhirnya mereka harus pergi ke suatu titik di pusat kota, keluar dari airship dan mencari bahan makanan di pusat perbelanjaan yang pastinya sih sudah usang dan tidak berpenghuni. Bahan makanan yang bisa mereka dapatkan hanyalah makanan kaleng aja, karena hanya jenis makanan itu yang bisa bertahan lama tanpa membusuk. Setelah bahan makanan terpenuhi, otomatis pesawat airship akan kembali ke markas Mira untuk mendistribusikan bahan makanan ke cabang markas lainnya, sekaligus mengisi stok bahan bakar di launchpad. Saat proses bersinggah di Mira HQ, ternyata ada seorang crewmate dari markas yang ditugaskan untuk bertukar shift dengan petugas airship. Crewmate ini masuk ke pesawat udara dan berkeliling dunia untuk mencari manusia tertinggal dan bahan makanan. Ternyata crewmate ini bukan manusia, tapi alien planet Polus yang menyamar. Setelah memenangkan pertarungan di planet Polus, alien ini menyusup ke pesawat Skeld, lalu membunuh semua astronot dan lolos hingga ke markas pusat Mira. Dan kini dia berencana untuk membunuh semua manusia di pesawat airship. Wah, merinding banget. Buat kamu yang nonton video ini, yuk ikut mabar game Among Us, follow IG Elprana ya, karena aku bakal sering ngadain mabar di map airship untuk membasmi semua impostor di dalam pesawat. Selain itu, bisa jadi ada juga impostor rahasia yang bersembunyi di airship. Sepertinya permainan Among Us beneran bakal lebih seru nih. Aku tunggu ya partisipasi kamu. Walaupun map airship hadir di game Among Us, tetap saja beberapa atribut Henry Stickmin muncul di peta pesawat ini. Misalnya seperti ruang vault, tempat penyimpanan hasil curian klan Topet. Lalu ada juga ruang senjata dan dinding yang ditempeli foto-foto petinggi klan dalam versi Among Us. Kalau dari analisisku sih, sepertinya zaman Among Us ini agak sedikit berbeda dengan zaman game Henry Stickmin. Maksudnya kayak gini, Henry Stickmin bersetting di zaman sekarang, dan puluhan tahun kemudian bumi menjadi rusak. Pesawat ini pun terbengkalai, lalu datang para crewmate yang membersihkan dan memperbaiki airship agar dapat
digunakan kembali. Setelah mengetahui sejarah dari airship dan klan Topet, crewmate pun memutuskan untuk tidak membuang benda-benda bersejarah peninggalan klan Topet itu, karena memang ada banyak sekali logam mulia dan senjata super berharga tergeletak di dalamnya. Selain itu, di map airship kan ada ruang records. Sepertinya buku-buku dan rekam jejak mengenai sejarah kehancuran bumi tersimpan dengan rapi di ruangan records itu. Dari data tersebut, manusia bumi dapat meneliti awal mula kehancuran dunia dan peluang untuk merestorasi kehidupan planet kita. Tapi sepertinya bakalan susah karena bumi sudah terlanjur hancur. Pada akhirnya, crewmate tetap menjelajah luar angkasa dan sudah memutuskan kalau planet Polus bakal menjadi bumi yang baru. Yah, inilah cerita seram mengenai map baru airship yang ada di game Among Us. Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu percaya dengan teori yang beredar mengenai map airship? Ataukah ini hanya sebatas rumor aja untuk memperseru game Among Us? Coba komen di bawah. Aku ingin tahu analisis kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video selanjutnya, jangan sungkan buat kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.